Kembali kami Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Kami ada di ruang ibadah yang Tuhan sucikan ini, generasi penerus, anak-anak muda, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang datang pada saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih kepada anak-anak muda, firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, Minggu Palm. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 68, dimulai dari ayat yang ke-25 dan berakhir pada ayat yang ke-36. Saya akan membacakan kepada kita semuanya di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian dikatakan di sana. Perarakan kemenangan Allah. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakangnya pemetik-pemetik kecapi. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam jemaah-jemaah. Pujilah Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Di situ ada Benyamin yang bungsu yang memimpin mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Jebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Teguhkanlah ya Allah apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang liar di tengah gelagah, kawanan benteng serta lembu jantan para bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya menjangkau awan-awan. Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan buat kita pada Minggu Palmarum ini. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita telah memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum ini mengingatkan kita peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Pada saat itu banyak orang yang mengeluhkan dan menyambut Yesus sembari menyanyikan Hosana
Dalam bahasa Batak dikatakan Hosiana, Hosana, dan meletakkan palma, ya, atau disebut mare-mare dalam bahasa Batak. Meletakkan palma atau mare-mare dan dedaunan, daun-daun hijau di sepanjang jalan. Makanya ini secara simbolis altar sama lorong yang luar biasa ini. Ya. Mereka sangat bersukacita, bersorak-sorai menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem dengan satu harapan. Mereka memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, di mana di satu sisi bahwa mereka menginginkan kedatangan Yesus itu sebagai kedatangan seorang raja yang membawa pedang, yang duduk di atas kuda, dan sebagai, bisa kita katakan, Yesus membawa keselamatan secara politis. Ternyata mereka gagal paham bahwa Yesus yang mereka harapkan itu tidaklah sedemikian apa yang mereka bayangkan. Bukan datang secara sebagai membawa keselamatan politis, tetapi di mana Yesus datang sebagai membawa keselamatan yang hakiki, yaitu membawa manusia itu bebas dari dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus adalah kurban keselamatan, kurban penghapusan dosa yang ditetapkan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Disinilah kegagalan mereka, gagal paham, sehingga mereka bersorak-sorai, Hosana, bahwa mereka menginginkan kemerdekaan, bahwa mereka menginginkan mereka merdeka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Saudara-saudara, secara keseluruhan kita melihat teks ini, bahwa Minggu Palmarum ini, kalau kita baca tadi dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36, bahwa pemazmur ini dalam Minggu Palmarum ini mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat yang maha kudus. Allah adalah Raja yang menang atas segala bangsa, atas segala bangsa. Itu makanya pada hari ini Minggu Palmarum ditetapkan bagi kita sebagai temanya adalah mengakui kekuasaan Allah. Mengakui kekuasaan Allah. Mengapa kita perlu mengakui kekuasaan Allah? Apa pentingnya? Apakah kalau kita mengakui kekuasaan Allah, apa yang datang? Apa yang kita rasakan? Tetapi di sini kita mau lihat kenapa kita harus mengakui kekuasaan Allah. Karena apa? Karena banyak orang, hingga pada saat ini banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang yang katakan mengandalkan pekerjaannya. Saya kan punya job, saya punya koneksi, saya punya pendidikan yang lumayan bagus, bahkan mengandalkan kekayaannya. Dan itu yang terjadi di dunia maya yang kita lihat, di dunia digital yang sangat-sangat viral. Kalau kita melihat itu tanpa kita sadari bahwa yang terjadi itu adalah karena mengandalkan, ya, bisa mengandalkan pendidikannya, pekerjaannya, ya, mengandalkan kekayaannya, sehingga hidupnya tanda kutip, ya, hidupnya menjadi amburadul, hidupnya tidak tenang dan tidak sejahtera, walaupun dia sebenarnya sudah harus mengucap syukur kepada Tuhan karena koneksinya bagus, pendidikannya bagus, ya, kekayaannya luar biasa, ya, tetapi dia mengandalkan semua itu, kekuatannya, pendidikannya, jabatannya, koneksinya, bahkan mengandalkan kekayaannya. Apapun boleh dia lakukan.
Ternyata apa yang ada padanya tidak dipakai untuk hal-hal yang membangun, mensejahterakan, membahagiakan keluarga, tetapi dia memakai itu sewenang-wenang tanpa melihat itu dari mana. Anak-anak muda, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetapi dalam Mazmur ini ya, kita melihat bahwa Daud mengingatkan hanya Tuhanlah yang layak diandalkan, hanya Tuhanlah yang layak dipuji, dan hanya Tuhanlah yang harus ditinggikan. Pemazmur mengatakan ini. Dialah Raja yang berkuasa. Bahkan kekuasaannya itu bukan hanya sebatas Israel, tetapi atas seluruh dunia. Atas seluruh dunia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, sudah selayaknya kita mengakui kekuasaan Allah. Karena apa? Dia tidak hanya sebatas kekuasaan atas Israel, tapi seluruh dunia. Saudara-saudara, melalui kitab Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai ayat 36 ini mau menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Kalau kita mau mengelompokkan dari ayat yang ke-25 sampai ayat 27, ya, ini berbicara tentang gambaran perarakan umat Tuhan. Dikatakan tadi, telah dilihat orang bagaimana engkau ya Allah berjalan, bagaimana Allahku Rajaku berjalan ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang orang-orang memetik kecapi, di tengah-tengah anak-anak perempuan memukul rebana. Digambarkan perarakan itu yang berlangsung itu menggambarkan perarakan ibadah dan pujian setelah kemenangan yang berasal dari Allah. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, ternyata kita lihat secara utuh ayat ini bahwa Allah itu benar-benar disambut dengan iring-iringan, kemenangan sebagai Raja yang berkuasa, sebagai Raja yang layak dimuliakan. Ini juga menyeratkan keterlibatan seluruh umat untuk menyembah Allah. Bukan hanya pemimpin rohani saja, tapi jemaat Tuhan semuanya ikut di dalam perarakan memuji Tuhan itu. Makanya tidak ada alasan bagi kita ketika kita memasuki hadiratnya di dalam persekutuan ini. Tidaklah baik, tidaklah elok kalau kita hanya berduduk, senyum, dan tidak mengucap, dan tidak berkata-kata melalui nyanyian-nyanyian kita. Makanya kita agak sedikit heran kalau ada jemaat dia duduk, dia termenung, ya, baru dia berdiri, baru pulang. Dia tidak bernyanyi ikut. Di sini perarakan-arakan itu semua dilibatkan. Ya, ikut dalam pemujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu di dalam teks ini ibadah adalah respon terhadap karya Allah. Ibadah adalah respon terhadap karya Allah, bukan sebagai rutinitas biasa saja. Abang Pendeta, kami Sintua tidak bisa mendeteksi apakah kita yang hadir di sini sungguh-sungguh menjadikan ibadah ini sebagai respon atau rutinitas, atau kita datang supaya kita nanti berjumpa dengan si A dengan si B. Ya. Kalau itu motivasi kita, boleh sah-sah saja. Tetapi firman ini mengatakan bahwa ibadah yang kita laksanakan ini bukanlah hanya sebagai rutinitas saja, tetapi kita ini merupakan respon terhadap karya Allah. Itu respon kita. Ya. Tapi sungguh-sungguh ibadah itu sebagai respon, sebagai jawaban kita karena Allah telah berkarya dalam kehidupan kita. Dengan secara singkat, kemenangan sekecil apapun ternyata, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kemenangan sekecil apapun dalam hidupmu, dalam hidup kita, layak disyukuri sebagai tanda karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, anak Sidi tadi mengatakan, ketika aku berdoa, apa tadi? Anak Sidi dulu, panjang. Ketika aku berdoa,
Mujizat itu nyata. Apa sih sebenarnya mujizat? Coba dulu anak-anak kata saya sini. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apa? Apa yang saudara lihat mujizat di dalam perjalanan kehidupanmu? Gimana Pak Ketua Samuel? Tadi kan kita menyanyikan, anak Sidi mengatakan ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Apa menurutmu definisi atau yang kamu rasakan dalam doa, dalam nyanyian tadi, mujizat itu nyata? Iya. Dari perempuan? Coba sebutkan dulu satu mujizat. Tadi Samuel sudah menyampaikan, sudah cukup jelas tadi. Sekali lagi Samuel kuat dulu biar didengar oleh kaum gadis putri Sion ini. Iya, sebuah keajaiban. Walaupun keajaiban itu mujizat, ya kan? Miracles. Apalagi kepada anak-anak gadis, anak KTI saya sini. Baru nenggolan? Apa? Ada nggak kamu rasakan di sini ada mujizat? Kayaknya nggak ada ya. Ada ya nggak? Apa itu? Kalau ada? Iya. Terima kasih. Tentu kita mau mengatakan hidup kita ini adalah mujizat. Kehadiranmu di rumah apakah mujizat itu? Walaupun anak-anak KTI sini tidak pernah Anda mengatakan Anda itu harus lahir di keluarga itu. Kan nggak pernah kita memilih. Pernah nggak kita memilih supaya kita dilahirkan di keluarga yang sekarang? Pernah nggak? Mujizatnya tuh kita nggak pernah memilih. Tapi Amang mau mengatakan kepada KTI Saisi dan kita yang hadir di sini, mujizat itu tidak harus yang spektakuler. Kan nggak harus spektakuler. Nah, misalnya harus ada nyala api yang luar biasa, baru ada angin yang berhembus. Ya. Mujizat itu tidak harus yang spektakuler. Anda hadir di gereja ini itu juga mujizat. Karena apa? Karena ada manusia tidak bisa hadir di gereja. Ya. Tadi pagi saya di sini, siang tadi di pos Permingguan Cirarap, ketika saya menyampaikan khotbah begini, ada sedikit terus delay khotbahnya. Kenapa? Karena ketika ibadah berlangsung, ada anggota jemaat kita yang mungkin dia tidak gereja, dia asik di kamar mandi, ya mandi, yang pasti kamar mandi. Tapi dia meninggalkan di kamarnya apa yang namanya tukang perempuan hair dryer ya. Nah, ini juga menjadi evaluasi dan bagian daripada kehatian kita. Ya, kamar ditinggalkan, entah kebutuhan apa itu hair dryernya, laki-laki sih pemilik daripada kamar ini, ada di situ kain, jas, ada di sana tempat tidur. Ya, dia tinggalkan itu dengan terhubung dengan arus listrik, hair dryernya. Dia mandi kan pasti agak lama. Setelah dia selesai mandi,
Ternyata dia melihat kok aneh ruangan ini. Ternyata sudah terbakar semuanya. Dan pas khotbah, Abang Sintua ini seraya dipanggil, ada apa ini? Kita pikir ada yang mengganggu gereja itu. Ternyata mengatakan, rumahmu terbakar. Ya puji Tuhan, rumahnya memang gak terbakar, tapi kalau memang tidak ada penyelamatan yang cepat, bahwa rumah itu akan hancur. Karena divan daripada, katakan tempat tidur itu sudah terbakar, ya, kain terbakar, dan semua sudah dilimuti oleh asap yang tebal dan hitam pekat. Hati-hati juga ternyata kita mempergunakan hair dryer ini, dimeninggalkan atau bagaimana terhubung. Ternyata saya melihat, saya merasakan, kenapa ini kawan juga tidak gereja? Nah, itu kan, karena punya selidik, ya nggak apa-apa lah ya. Kalau ini disampaikan kepada kita, ternyata dia nggak gereja, nggak tahu lagi gereja kemana dia. Apa yang mau kita sampaikan di sini? Kita harus, yang mau kita sampaikan di sana kepada anak-anak remaja Naposo Bulung, bahwa ketika kita beribadah itu respon kita terhadap perjalanan kehidupan kita. Ya. Tadi saya mengatakan kemenangan sekecil apapun dalam hidup kita layak kita syukuri. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita anak-anak, apakah kita menjadikan ibadah itu sebagai pusat dalam kehidupan kita? Seperti umat Israel yang memastikan dirinya memusatkan seluruh kehidupan mereka kepada Allah. Demikianlah hendaknya kita memusatkan seluruh kehidupan kita, seluruh perhatian kita kepada Allah. Dan ayat yang berikut di ayat 28 sampai 31. Di sana kita melihat ada seruan bagi bangsa-bangsa untuk mengakui Allah. Teguhkanlah ialah apa yang telah kau lakukan terhadap kami dan bait-Mu di Yerusalem, raja-raja akan membawa persembahan kepada umat-Mu. Nah ini adalah nubuat bahwa Allah yang dikenal di antara bangsa-bangsa bukan hanya di Israel saja, pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan akan meluas ke seluruh dunia. Gambaran bahwa raja-raja membawa persembahan itu menunjukkan bahwa otoritas dunia pun tunduk kepada Allah. Otoritas dunia tunduk kepada Allah, semuanya akan tunduk kepada Allah. Dalam dunia modern ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mengingatkan kita untuk tidak membatasi Tuhan hanya untuk umat tertentu saja. Dia ingin dikenal oleh semua orang, termasuk juga penjaga parkir kita. Dia kan tidak mengenal Yesus yang kita percaya. Ya. Tapi setiap orang percaya, kita yang hadir di tempat ini, setiap orang yang percaya terpanggil untuk mewartakan kekuasaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah dimanapun kita berada. Itu panggilan secara universal kepada orang-orang yang percaya. Apakah hidup kita membawa orang lain untuk mengenal Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah hidup kita membawa orang lain untuk mengenal Tuhan? Apakah tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk, sebagai jalan untuk mengenalkan Tuhan kepada orang lain? Tentu anak-anak muda, hendaklah tindakanmu, hendaklah perkataanmu, dan segala yang kita lakukan boleh membuat orang lain mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Kita harus sepakat itu. Dimanapun engkau berada, engkau harus bisa memperkenalkan melalui perbuatanmu, ya, melalui tindakanmu, actionmu, ya. Semua itu kita lakukan. Bagaimana orang lain tertarik, bagaimana orang lain mengenal Tuhan yang engkau hidupi. Ya. Saya heran juga, tapi ya heran atau tidak bagaimana herannya. Sekarang ini karena kita sudah di dunia digital, gereja ini juga sudah kita pakai untuk main-main. Tidak menjadi respon atau kita katakan gereja ini tidak lagi, oke, saya sudah masuk ke bait-Mu ya Allah. Saya berdoa,
saya melihat salib, saya menikmati musik. Tapi sudah banyak, termasuk mungkin perguru Malua sini, kita datang dengan enaknya di sudut atau di mana yang kita nyaman duduk, kita terus bermain game. Kita jadikanlah gereja menjadi tempat game. Bayangkan, di rumah juga main game, di toilet juga main game, mau tidur juga main game, sampai juga ke rumah Tuhan kau main game. Menjadi pertanyaan, orang yang bagaimana kita di hadapan Tuhan? Kita samakan semuanya dimanapun main game, dimanapun kita melakukan hal yang memang kita tidak lihat lagi respon kita kepada Tuhan. Ini tempat, bukan lagi tempat untuk bermain-main. Ya, ini menjadi renungan bagi kita anak-anak muda. Ya. Saya tadi menyampaikan hendaknya melalui tindakan kita, perkataan kita, ya kita lakukanlah untuk bagaimana dia juga mengenal Tuhan yang kita percayai. Ya, ini ada anak muda di sini, ada perguru Malua, ada remaja Naposo Bulung, ya termasuk remaja Naposo Bulung banyak di sini yang sudah yang umurnya juga sudah sangat lumayan luar biasa. Tapi kenapa tidak bisa kita berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan? Yuk kita buat dulu paduan suara, karena memang di HKBP sepertinya hanya paduan suara itu yang terus ke atas, walaupun banyak cabang-cabangnya sebenarnya harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adik kita perguru Malua ini juga tidak hilang dari peredarannya. Jadi harus ada manfaatnya juga Bible yang sudah disampaikan kepada Anda itu di awal, harus Anda mewujudkan itu. Sudah sampai di mana kita membaca Alkitab itu? Sudah selesai Matius? Siapa yang sudah membaca Matius? Berarti kalau dibaca sudah ditulis. Mungkin dia malas menulis, dia membaca, boleh saja. Tapi kita sudah komit dibaca dan ditulis tangan sendiri. Siapa yang sudah membaca Matius? Oke, terima kasih. Sudah ada kan? Nyokap bokapmu juga belum tentu sudah membaca itu, tapi kamu sudah membaca kan? Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma kedua, dan seterusnya. Ya. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kita inginkan, bagaimana firman itu juga menjadi warna mereka. Ya. Bukan jadi tren dunia ini yang diikutkan. Ya. Pujilah, pujian kepada Allah sebagai penguasa bangsa. Di ayat 32 sampai ayat yang terakhir. Semua itu, hai kerajaan-kerajaan bumi, mazmurkanlah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan yang mengendara langit yang berabad-abad. Dengarlah, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Bisa kita rasakan tadi barometer dari ibadah ini melalui drumnya, melalui gitarisnya, ya pasti berbeda suasananya. Tadi kita menaikkan pujian itu, semua ayat yang kita lihat dari ayat 30 sampai 36 ini adalah deklarasi universal bahwa Allah adalah raja dari segala raja. Artinya Allah yang kita percaya tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi kuasanya real dan menaklukkan musuh-musuhnya. Itu yang kita lihat, ya. Dan Mazmur ini ditutup dengan bahwa Allah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada umatnya. Saudara-saudara, dunia ini di mana kita berada sekarang ini banyak kekacauan yang terjadi. Banyak kekacauan yang terjadi, tetapi kita harus percaya anak-anak muda bahwa Allah tetap memegang kendali penuh dunia ini. Kita harus mempercayai itu sebagai anak muda, sehingga kamu tidak bermain-main dengan waktumu, tidak bermain-main dengan apa yang kamu rancangkan dalam kehidupanmu, bahwa Allah tetap menjadi pemegang kendali penuh dunia ini. Kenapa saya mengatakan itu? Bahwa kita sebagai anak-anak muda, yang perlu kita pahami bagi Amang Inang, yang perlu kita pahami adalah apakah kita hidup seolah-olah Allah benar-benar berkuasa, atau kita hidup seolah-olah
semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Yang sebenarnya, yang sejatinya, yang sesungguhnya hidup di dalam Allah yang benar-benar berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang harus kita pegang. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh dunia ini, satu hal yang saya percayai, bahwa apa yang Tuhan rancang itu adalah rancangan yang terbaik. Amin. Satu hal yang saya percayai dan kita yang hadir di ruang ibadah ini, bahwa apa yang Tuhan rancang itulah rancangan yang terbaik. Kita harus meyakini itu dalam iman percaya kita. Manusia sah-sah saja berprediksi dan ada yang mengatakan, saya sudah melihat ini. Ya. Para ekonom mengatakan bahwa dunia kita sekarang ini resesi begini-begini. Ya. Bahkan dikatakan ada kekhawatiran bahwa jika dolar ini bisa naik secara signifikan, bisa kita khawatir, boleh. Ya. Tapi selama saya mengimani bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara kehidupan saya, apapun yang terjadi, tetap saya bekerja sebaik-baiknya. Kenapa? Sering kita terjebak, anak-anak muda, sering kita terjebak dengan penafsiran dunia ini. Walaupun kita harus akui juga bahwa kita tidak bisa menghempang untuk membuat analisa dan terjemahan masing-masing. Kita tidak bisa menghempang itu. Sama dengan halnya kehidupan kita sampai saat ini. Tapi apa yang mau dikatakan firman ini kepada anak-anak muda? Mengakui kekuasaan Allah. Ya. Sebagai tema daripada Minggu Palmarum, mengakui kekuasaan Allah berarti menyambutnya dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari. Menyambutnya dalam ibadah dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui kekuasaan Allah juga berarti kita bersandar secara penuh, secara totalitas di dalam kehidupan kita. Itu kalau kita mengatakan mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersandar sepenuhnya dalam segala keadaan kepada Allah yang memberikan napas kehidupan kepada kita. Sekarang menjadi permasalahan, menjadi renungan bagi kita. Apakah kita sudah mengenali Tuhan kita yang kita percayai? Apakah kita sudah mengimani Tuhan yang kita percayai? Dan apakah sudah kita hidupi Tuhan yang kita kenali, yang kita imani itu? Ini menjadi pertanyaan. Kalau memang tidak kita mengenali, tidak kita kenali dan kita tidak hidupi, maka respon kepada ibadah kita itu mungkin bisa dikategorikan hanya rutinitas semata. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa itu juga ketika di pembuangan Babel, mereka sebenarnya sudah hopeless. Ya, tidak ada lagi pengharapan mereka. Mereka mengatakan, udahlah, kayaknya mati saja di sini, kayaknya nggak ada kehidupan lagi nggak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada lagi yang mau membantu kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam firman Tuhan? Bahwa Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk membebaskan mereka. Itu artinya raja yang dari Babel itu mampu memberikan, dipakai oleh Tuhan. Ya, yang mau kita katakan di sana, apa yang tidak mungkin yang dipikirkan oleh manusia boleh dipakai Tuhan dalam rangka pemulihan besar-besaran dalam kehidupan kita. Resesi boleh terjadi, tapi satu hal yang kita harus tahu, Tuhan bisa menghadirkan satu tokoh, atau katakan Tuhan membuat suatu suasana yang memulihkan dalam segala keadaan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak muda saat ini? Banyak hal tentunya. Apakah itu masalah hubungan dengan orang tua? Apakah itu masalah perjodohan? Apakah itu masalah pekerjaan? Dan juga mungkin masalah gereja, ya, masalah pilihan hidup.
Firman ini mengatakan tadi bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan dunia ini. Ya, jika memang kita sudah tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan kehidupan bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua dunia tunduk kepada Dia. Bagaimana? Apakah kita meyakini itu seyakin-yakinnya? Anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, realitas hidup bahwa hidup manusia adalah hidup yang bersekutu. Ya. Itu adalah kekuatan. Persekutuan itu adalah kekuatan. Anda boleh tidak datang ke gereja ini kalau hanya mendengar khotbah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menurutmu itu masuk akal, atau yang bisa membuat kamu adem, yang membuat kamu bisa ketawa ketiwi, atau apapun yang kau inginkan, tinggal buka YouTube. Kan begitu. Gak usah datang ke gereja kalau itu yang kita inginkan. Tetapi kenapa kita harus datang bersekutu? Karena itu adalah kekuatan. Artinya di dalam kehidupan kita ini, anak-anak muda Amanginang, karena itu kita jangan menarik diri dari persekutuan. Jangan kita menarik diri dari persekutuan. Jangan kita menarik diri dalam persekutuan yang di sana ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Relasi itu baik. Relasi kepada siapa? Kepada lingkungan, kepada makhluk, kepada alam ciptaan Tuhan. Terlebih persekutuan kepada Tuhan. Dan ini kegagalan-kegagalan kita sebagai umat Kristen. Mungkin katakanlah HKBP. Kita gagal membangun hubungan kita dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, siapapun kita yang hadir di tempat ini, coba kita tanya diri kita masing-masing. Apakah dalam 1 minggu ini, jangankan 1 minggu, 1 bulan ini, masih pernahkah kita bersama-sama melipat tangan, memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan di rumah kita masing-masing? Anak-anak sidi, ingat dulu sebentar. Masih pernahkah kita bersama-sama dengan bapak mama kita untuk berdoa bersama seperti zaman mereka dulu? Sebelum tidur semua harus lipat tangan, setelah itu baru tidur. Setelah berdoa kepada Tuhan, persekutuan, ya, relasi yang intim kepada Tuhan, itu adalah kekuatan. Ya. Itu adalah kekuatan. Sehingga kita mengakui kekuasaan Allah, jelas bahwa mengakui kekuasaan Allah berarti mewartakan kuasanya kepada dunia. Mengakui kekuasaan daripada Allah juga berarti kita bersandar sepenuhnya, secara totalitas dalam keadaan apapun kepada Dia. Saudara-saudara, saya akan menutup menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi komandan yang tak terlihat. Ya. Komandan yang tak terlihat. Seorang tentara muda yang bercerita bahwa dalam pertempuran berat, dalam pertempuran yang dihadapinya selama bertahun-tahun, dia menceritakan itu, dan dia bersaksi dalam menentukan komando sebagai pemimpin, mereka seakan-akan memiliki seorang komando yang tak terlihat, di mana seakan-akan ada komando yang tak terlihat ini yang mengatur strategi, yang memberikan arahan untuk menentukan sikap, apakah menyerang atau bertahan atau mundur. Meskipun komandan itu tidak selalu tampak secara fisik, kehadirannya terasa nyata dan memberi arahan dalam kemenangan mereka dalam berperang itu. Kita pasti tahu siapa komandan itu. Demikian juga kita anak-anak muda Amanginang, Tuhan Allah kita, kekuasaannya sering tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat nyata. Dialah komandan agung yang menuntun umatnya untuk dalam peperangan rohani dan memberi kemenangan. Itulah kita andalkan, walaupun kita tidak melihat secara kasat mata. Sama seperti angin ini, tapi kita bisa merasakan. Kita akan melihat dedaunan yang selalu bergoyang, tapi terasa bagi kita. Komandan yang agung itu menuntun engkau, menuntun langkahmu yang
mimpimu yang luar biasa. Menuntun kita sebagai bapak, sebagai ibu, mau dibawa kemana kehidupan kita, mau dibawa kemana keluarga kita. Tentu firman ini mau mengajak kita untuk senantiasa menjadikan Tuhan sebagai komandan, sebagai pemimpin yang senantiasa kita ikuti dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus berjanji dengan itu. Jadikan Tuhan itu menjadi komandan yang agung bagimu, yang menata kehidupanmu, yang merawat kehidupan jasmani, terlebih kehidupan spiritualitasmu, sehingga akhirnya kau menjadi pemenang, sehingga engkau menjadi anak-anak yang menjadi leader, menjadi pemimpin yang sangat luar biasa di dalam perjalanan gelombang kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkatimu di dalam segala derap langkah ritme kehidupanmu sebagai anak muda, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu yang tetap berjuang dalam kehidupan yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa atas segala kasih karunia yang sungguh kami rasakan. Terpujilah Engkau Tuhan jika pada saat ini kami ada dengan apa adanya dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh Engkau berfirman, mengingatkan kami, memotivasi kami, mengevaluasi kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami mengakui kekuasaan-Mu dengan mewartakan kekuasaan-Mu itu kepada dunia di mana kami berada. Mengakui kekuasaan-Mu juga memberikan makna yang terdalam bagi kami, supaya kami bersandar sepenuhnya dalam segala keadaan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, sehingga kami bisa mengakui kekuasaan Allah dalam tindakan, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus anak-anak Tuhan, anak-anak muda penerus bangsa dan negara kami, secara khusus penerus estafet gereja HKBP Bonang Indah ini, biarlah Kau tetap yang mengurapi mereka Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga anak-anak muda ini tidak meninggalkan Engkau, tetapi tetap bersekutu, karena persekutuan itulah kekuatan kami, baik secara sosial, baik di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam perjalanan yang penuh dengan gelombang kehidupan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa, jika pada saat ini anak-anak-Mu yang hadir di ruang ibadah ini, dengan segala doa-doa mereka yang sudah dipanjatkan kehadirat-Mu, biarlah mujizat-Mu itu nyata. Atas kebesaran kuasa-Mu mereka akan menggapai, mereka akan menerima apa yang mereka doakan, yang mereka panjatkan kehadirat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam hubungan kepada orang tua yang mungkin ada yang ketidakkecocokan. Tapi biarlah semuanya itu kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya apapun yang diprediksi oleh dunia ini, apapun yang dikatakan oleh dunia ini, kami tidak boleh menghempang. Tetapi satu kata, satu keyakinan kami, kami semua yang hadir di tempat ini, Allah yang kami percayai, Allah yang dahsyat, Allah yang menemani kami ketika kami tetap setia sampai akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, jika hamba-Mu memberangkatkan jemaat-Mu secara khusus anak-anak muda di dalam studi, dalam pelajarannya, baik dalam pekerjaannya 1 minggu ke depan. Engkau memberkati mereka dengan berbagai berkat yang sangat luar biasa menanti di depan mereka. Sebagai keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, Engkau memberangkatkan mereka Tuhan menjadi ibu yang bijaksana, menjadi kepala rumah tangga yang tetap memberikan yang terbaik
di dalam pemujian kepada Tuhan, membawa anggota keluarga semakin dekat dan mengandalkan kuasa-Mu di dalam ketidakpastian dunia ini, tapi yang pasti kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu yang tetap menantikan dan menguatkan kami di dalam kekuasaan-Mu yang hidup. Di dalam kehidupan kami, Engkau tetap menaungi dan memberkati. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita ke depan altar, persembahan yang kedua dan persembahan khusus kepada diakoni kuria kita.